Hasil uji laboratorium 2 sampel beras sintetis yang ditemukan di Pasar Mutiara Gading Timur, Mustika Jaya, Bekasi, identik dan telah diuji dengan alat spektrum infrared, positif teridentifikasi adanya senyawa polivinil atau sejenis bahan plastik yang biasa digunakan pada kabel dan pipa. Pemerintah Kota Bekasi menginstruksikan kepada seluruh kepala pasar dan kepala dinas perindustrian dan koperasi untuk melakukan pengawasan dan pengambilan sampel beras di kios-kios beras di seluruh Kota Bekasi. Pemerintah setempat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peredaran beras plastik ini. Mudah-mudahan di Kota Bekasi ini clear. Dan sejak kemarin saya perintahkan kepada Dinas Dispera untuk mengaudit, menginvestigasi dari seluruh pedagang beras yang ada di Kota Bekasi. Dan kebetulan sampai saat ini belum ada di kecamatan lain yang ditemukan. Sekiranya ada di kecamatan yang ditemukan, berarti masih dalam satu koridor distribusi. Sementara itu, berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap beras sintetis ini, pihak kepolisian Resort Bekasi Kota 3 orang dari toko beras yang menjual beras tersebut. Toko beras tersebut juga telah ditutup sambil menunggu hasil penyelidikan. Pemerintah dan pihak kepolisian meminta masyarakat mewaspadai peredaran beras plastik di pasaran. Sebab memakan bulir plastik bisa berbahaya bagi kesehatan. Dalam jangka pendek bisa menyebabkan sakit perut dan mual karena tidak bisa langsung dicerna. Sementara dalam jangka panjang bisa berbahaya untuk ginjal, hati, serta dapat menyebabkan kanker. Polivinil klorid merupakan jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Ginjal, hati, serta dapat menyebabkan kanker. Polivinil klorid merupakan jenis plastik yang paling sulit didaur ulang dan biasa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kabel, pembungkus plastik, pipa, dan botol. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, kuasa hukum dari LBH akan mendampingi Dewi, penjual nasi uduk yang pertama kali menemukan adanya beras palsu atau beras plastik. Dewi meminta bantuan LBH karena merasa ada tekanan dalam penyidikan. Kuasa hukum LBH menegaskan mulai hari Kamis kemarin pihaknya akan mendampingi Dewi Septiani dalam proses pemeriksaan lebih lanjut palsu alias beras yang terbuat dari bahan sintetis berbahaya. Dewi yang sehari-hari berjualan nasi dan bubur merasa heran dengan beras yang dimasak karena sebagian beras ternyata tidak bercampur dengan air. Dewi menuturkan beras yang ia beli seharga Rp8.000 per liter ini secara tekstur sangat berbeda dengan beras asli yang biasa beredar di pasaran. Kedatangan Ibu Dewi ini sebenarnya atas pengaduan Ibu Dewi ke Jakarta. Karena dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terasa adanya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak penyidik agar mengatakan bahwa Ibu dan klien kami ini mengatakan bahwa itu informasinya tidak benar. Makanya kami meminta kepada pihak kepolisian harus lebih profesional dalam proses penyidikan ini, harus dibongkar semua dan harus ada semua jajaran dari pihak pemerintah maupun pihak kepolisian harus bekerja sama dan harus profesional dan harus dibongkar siapa pelaku yang sudah menyebarkan beras sintetik ini. Dan peredaran beras yang mengandung bahan plastik ini tidak hanya meresahkan masyarakat namun juga para pedagang beras di sejumlah lokasi. Kita langsung bergabung bersama rekan Anissa Kartabrata yang saat ini memantau situasi